saya di jenjang SMP. Kali ini saya akan sharing berbagi materi matematika di kelas 9 yang walaupun pembelajaran kita dilakukan secara jarak jauh dan tidak bisa bertatap muka secara langsung, semoga semangat kita tetap bisa kita jaga. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan berbagi mengenai materi bilangan berpangkat. Silahkan disimak dan semoga bermanfaat. Materi yang akan kita bahas kali ini itu mengenai bentuk umum bilangan berpangkat. Bentuk umumnya seperti ini. Dan untuk contohnya, kita lihat seperti ini. Agar lebih jelas, yuk kita coba mengerjakan contoh-contohnya. Silahkan disimak. Kita lihat ya, ini adalah bentuk perpangkatan. Sekarang kita ubah menjadi bentuk pangkat perkalian berikut. Berarti ini 4-nya 1, 2, 3 ya. Ada 4 kali 4 kali 4 kali A kali A. Maka kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 4 pangkat 3 A pangkat 2. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya ini juga sama, contohnya ini negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2 berulang sebanyak 4 kali pengulangan. X-nya berulang sebanyak 3 kali. Maka bentuk hasil jawabannya adalah negatif 2 pangkat 4 X pangkat 3. Nah, ini jawabannya. Bagaimana? Mudah kan? Selanjutnya, kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat pada bilangan berpangkat. Kali ini, kita akan bahas 3 sifat pada bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifatnya agar lebih memahami, mari kita bahas contoh-contoh soal seperti berikut ini. Silakan disimak. Oke, kita lihat pada sifat yang pertama, perkalian bilangan berpangkat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh soalnya, kita lihat yang pertama, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2, bilangan pokoknya sama, di sini 3, sehingga pangkatnya kita tambahkan, hasilnya menjadi 3 pangkat 5 ditambah 2, hasil akhirnya adalah 3 pangkat 7, ini hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, ini juga bilangan pokoknya masih sama, yaitu negatif 2 semuanya, karena sama maka pangkatnya jadi bertambah, negatif 2 pangkat 3 tambah 2 tambah 4. Jadi hasilnya negatif 2 pangkat 9. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Nah, ini bilangan pokoknya adalah pecahan negatif 4/7. Ini juga sama ya bilangan pokoknya. Kita lihat hasilnya berarti ini negatif 4/7 dipangkatkan 3 tambah 3. Hasilnya negatif 4/7 pangkat 6. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini contoh yang bilangan pokoknya tidak sama. Di sini 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini bilangan pokoknya tidak sama, maka kita harus urai menjadi perkalian berulang. Jadi hasilnya di sini adalah 3 kali 3 berulang 2 kali perkaliannya, kemudian dikalikan lagi dengan 2 kali 2 kali 2 berulang 3 kali. Maka hasilnya yang ini 9 dikali yang ini 8. Hasil akhirnya adalah 72. Selanjutnya ini ada aljabar ya. Ini kita kalikan untuk yang bilangan pokoknya sama atau yang variabelnya sama. Yang variabelnya sama berarti pangkatnya bertambah.
Ini A dengan A berarti A pangkat 2 dikali A pangkat 3. Kemudian B dengan B, maka di sini B pangkat 3 dikali B pangkat 5. Sehingga hasil akhirnya adalah yang ini menjadi A pangkat 2 tambah 3. Yang ini menjadi B pangkat 3 tambah 5. Hasil akhirnya A pangkat 5, B pangkat 8. Nah, dengan sifat berikutnya, perpangkatan pada bilangan berpangkat. Sifatnya adalah A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat M dikali N. Pangkatnya jadi dikalikan. Nah, seperti ini. Kita kalikan bilangan pokoknya 3, pangkatnya 2, karena dipangkatkan, pangkatnya jadi dikalikan. Hasilnya jadi 3 pangkat 2 kali 5 adalah 10. 3 pangkat 10. Yang ini juga sama, berarti ini kita operasikan dulu yang di dalam kurung siku. Hasilnya adalah negatif 2 pangkat 2 kali 3. Dikalikan dengan yang ini negatif 2 pangkat 4. Sehingga kita peroleh yang ini negatif 2 pangkat 6 dikali negatif 2 pangkat 4. Karena operasi ini dikali, maka pangkatnya jadi bertambah 6 tambah 4. Hasil akhirnya adalah negatif 2 pangkat 10. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke sifat keempat. Operasi perkalian bilangan berpangkat berbentuk A kali B di dalam kurung dipangkatkan M. Hasilnya sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contoh soalnya seperti ini. Nah, perhatikan di sini ada 2A dikali B dipangkatkan dengan 3. Sehingga kita urai satu persatu yang di dalam kurung ini dipangkatkan 3 seluruhnya. Kita buka menjadi 2 pangkat 3, A pangkat 3, B pangkat 3, semua dipangkatkan 3. Hasilnya 2 pangkat 3 itu berarti 8, 2 kali 2 kali 2 ya. Kemudian A pangkat 3, B pangkat 3. Nah, ini hasilnya 8, A pangkat 3, B pangkat 3. Yang berikutnya di sini ada operasi perkalian. Nah, ini aljabar, ini aljabar. Kita buka dulu yang di dalam kurung. Berarti hasilnya yang di dalam kurung ini 2 pangkat 4, P pangkat 4, kemudian Q-nya juga pangkat 4. Kalikan dengan 3 pangkat 2, P pangkat 2, Q pangkat 2. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 4 itu adalah 16, P pangkat 4, Q pangkat 4, kali 3 pangkat 2 itu adalah 9, P pangkat 2, Q pangkat 2. Nah, kita selesaikan. 16 dikalikan dengan 9 kali 9, kemudian P dengan P berarti P pangkat 4 tambah 2 karena operasi perkalian. Kemudian yang ini Q pangkat 4 tambah 2. 16 kali 9. Ayo dihitung 16 kali 9 berapa? 16 kali 9 itu hasilnya 144. P nya pangkat 6, Q nya pangkat 6. Selesai. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang bentuknya seperti ini. Tentukan nilai X pada soal berikut. Nah, kita lihat ini contohnya 2 pangkat X sama dengan 8. Di sini kita cari nilai X-nya. Maka yang kita lakukan adalah mengubah angka 8 ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. Caranya seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 8 kita ubah menjadi 2 pangkat berapa. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Setelah kita hitung, ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Karena bilangan pokok di kiri dan di kanan sudah sama, ini bisa kita coret. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh nilai X sama dengan 3. Nah, kita dapat nilai X-nya adalah 3.
Yang berikutnya di sini sama caranya ya, kita cari nilai X ini dengan cara mengubah yang di ruas kanan angka 81 ini kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? Supaya hasilnya 81. Nah, berarti kan ini 3 pangkat X kali X sama dengan 3 pangkat berapa hasilnya 81? Oke, 3 pangkat 4. Sehingga kita peroleh nilainya adalah X dikali X sama dengan 4. X kali X itu adalah X pangkat 2 sama dengan 4. Maka nilai X-nya adalah akar 4. Kita peroleh X-nya adalah 2. Nah, begitu. Setelah kita menyimak pembahasan contoh-contoh soal yang tadi, bagaimana? Mudah kan? Tidak ada yang sulit selagi kita mau berusaha. Agar lebih memahami materi-materi yang tadi disampaikan mengenai perkalian pada perpangkatan ini, teruslah berlatih di rumah dan cobalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, untuk lebih lengkapnya, jika membutuhkan materi, silahkan download materi ini di kolom deskripsi pada video di bawah ini. Sekian berbagi matematika bersama saya, Ida Rosita. Bisa bermanfaat dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.